Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 3 mau mempresentasikan hasil materi yang mau disampaikan kepada Bu Retno, yaitu ruang lingkup akuntansi. Perkenalkan nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Niki Salvita Prabawati. Saya Tri Ira Masakti dari Subromulis. Saya Audrey Octavia Pramudira. Saya Rizwan Kasujiko. Saya Muhammad Brian Aldiviana. Saya Siti Rofiatun. Saya Dewi Nur Azizah. Saya Yulisya Salsabila Putri. Saya Naura. Materi yang pertama akan disampaikan kepada Tri Irama Safida. Sejarah perkembangan akuntansi. 1. Sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia. Pada tahun 3200 sebelum Masehi dikenal dua jenis teknik akuntansi, yaitu teknik pertama sejenis koin dengan bentuk kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Teknik lainnya sejenis token disimpan dalam bentuk yang lebih besar. 2. Sejarah sistem pencatatan akuntansi. Awal pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan penting. Kedua kegiatan tersebut adalah kegiatan pencatatan penarikan pajak atau pendapatan sewa dan kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. 3. Perkembangan ilmu akuntansi. Pada tahun 1845 dikeluarkanlah Undang-Undang Perusahaan pertama di Inggris untuk mengatur organisasi dan status perusahaan. Pada tahun 1930 Amerika Serikat membentuk Security Exchange Commission. Pada tahun 1973 terbentuklah IASC dengan International Accounting Standard sebagai produknya. Pada tahun 2000 IASC melakukan restrukturisasi lembagaan dengan pembentukan International Accounting Standard Committee Foundation. 4. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Seperti diketahui, bangsa Indonesia dijajah selama lebih dari 3,5 abad oleh Belanda. Sehingga sistem akuntansi yang berlaku adalah sistem Belanda yang lebih dikenal dengan sistem tata buku. Sejak saat itu muncullah dualisme sistem akuntansi di Indonesia, yaitu sistem Belanda dengan sistem tata buku dan sistem Amerika yang dikenal dengan sistem berpasangan. Pada tahun 1980, atas bantuan pinjaman dari World Bank, pemerintah Indonesia melakukan upaya harmonisasi sistem akuntansi sebagai upaya untuk menghapus dualisme tadi. Dengan selesainya proyek ini, maka sistem akuntansi Amerika lah yang diajarkan di SMEA dan SMA. Pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas. Pengertian akuntansi dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu akuntansi sebagai ideologi, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai sistem informasi, akuntansi sebagai bahasa, akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini, akuntansi sebagai komoditi, akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Titis. Yang ke-C, bidang pengetahuan akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, auditing, sistem akuntansi pajak, manajemen biaya, sistem pengendalian manajemen, akuntansi pemerintah dan akuntansi lembaga non-profit, akuntansi sosial, teori akuntansi. Lalu di poin D, pekerjaan akuntan terdiri dari yang pertama, akuntan publik atau akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik adalah jasa pemeriksaan, perpajakan, konsultasi manajemen, dan akuntansi. Yang kedua, akuntansi manajemen atau akuntansi internal. Akuntansi yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pekerjaan dari akuntan manajemen adalah menyusun sistem akuntansi
menyusun laporan keuangan, menyusun anggaran, dan melakukan pemeriksaan internal. Yang ketiga, akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas sebagai pendidik yang melakukan tugas mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Yang keempat, akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti departemen pemerintahan, badan pengawasan keuangan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya, yaitu Audrey. Pemakaian informasi akuntansi. Yang pertama ada investor. Investor adalah orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan, biasanya dalam bentuk uang atau aset lainnya. Yang kedua ada karyawan. Karyawan adalah orang-orang yang bekerja dalam perusahaan dan memperoleh imbalan jasa dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, kreditor. Kreditor adalah orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Yang keempat, supplier atau pemasok adalah orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Yang terakhir, masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang mendapat dampak dari keberadaan suatu perusahaan. Berikutnya, F. Konsep-konsep penyusun laporan keuangan. Yang pertama, konsep entitas. Yang kedua, ada konsep kelangsungan usaha atau continuity principle. Yang ketiga, ada konsep dasar keuangan atau monetary principle. Yang keempat, ada realization principle. Yang kelima, ada konsep harga pokok atau cost principle. Yang keenam, ada konsep menandingkan antara penghasilan dan biaya atau matching principle. Yang ketujuh, konsep tidak memihak objektivitas atau objectivity principle. Yang ke-8 ada konsep konsistensi atau consistency principle. Yang ke-9 ada konsep penjelasan pengungkapan atau disclosure principle. Yang ke-10 ada konsep materialitas atau materiality principle. Dan yang terakhir ada konsep hati-hati atau conservative principle. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rifda. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu dapat dipahami, relevan, keadaan atau reliabilitas, dapat dibandingkan atau komparabilitas, netral, tepat waktu, lengkap. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Brian. Laporan keuangan dan unsur-unsurnya. 1. Laporan laba dan rugi income statement. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan 1 bulan atau dalam 1 tahun. Dan jika ingin mengetahui sebuah laba atau rugi, bisa dengan cara pendapatan dikurangi beban. Sebuah perusahaan besar bisa dikatakan untuk besar saat jumlah pendapatan melebihi jumlah beban, begitupun sebaliknya. Dan dalam tabel berikut adalah contoh sederhana dari format laporan laba dan rugi. Sementara itu, pengertian dari pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk atau jasa dalam rangka menjalankan kegiatan atau perusahaan. Dan beban adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Saudari Rofi. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik atau statement of owner equity. Penjelasannya, modal atau ekuitas adalah aset yang ditanamkan pemilik perusahaan ke dalam perusahaan yang dimilikinya. 2. Laba adalah selisih antara pendapatan dan beban, di mana pendapatan lebih besar dari beban. Rugi merupakan selisih antara pendapatan, di mana beban lebih besar dari pendapatan. Priv adalah pengambilan uang atau barang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan milik perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aziza. Yang ketiga, neraca atau balance sheet. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
Aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Kewajiban atau hutang adalah klaim atau hak dari pihak ketiga atau kreditor atas aset perusahaan atau kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Ekuitas adalah klaim perusahaan terhadap pemilik perusahaan atau investor atau harta kekayaan yang ditanamkan oleh pemilik pada perusahaan yang dimilikinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Bella. Yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flows, yaitu laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk atau penerimaan kas dan arus kas keluar atau pengeluaran kas dalam satu periode tertentu. Laporan arus kas dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua upaya untuk menjual produk tersebut. Yang kedua, aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset perusahaan. Dan yang ketiga, aktivitas pembiayaan, yaitu semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naura. Lalu I, jenis dan bentuk perusahaan. Perusahaan digolongkan menjadi 3 jenis usaha, yaitu yang pertama perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan salah satu sebuah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang memiliki bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Yang ketiga ada perusahaan industri. Perusahaan industri adalah suatu unit kesatuan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu. Dan berdasarkan bentuknya, perusahaan digolongkan menjadi yang pertama perusahaan perorangan adalah suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perorangan. Lalu ada persekutuan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama persekutuan firma dan persekutuan komanditas. Dan yang terakhir ada perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Sekian presentasi kelompok 3. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.